sholat tatawu atau sholat nafilah atau sholat sunnah itu ada beberapa pembagian. Apa yang diterangkan oleh para ulama? Pembagian para ulama yang berkaitan dengan sholat sunnah. Yang pertama, sholat tatawu atau sholat nafilah yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti sholat tarawih, seperti sholat istisqa. Kemudian yang kedua, sholat tatawu yang tidak disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Jadi ada sholat sunnah yang tidak disyariatkan dilakukan secara berjamaah, seperti sholat apa? Istikharah. Itu tidak disyariatkan untuk apa? Berjamaah. Nah, kemudian yang ketiga, sholat sunnah atau sholat tatawu yang mengikuti sholat fardu. Jadi ada sholat tatawu yang mengikuti sholat 5 waktu, sholat fardu. Nah, ini dinamakan dengan sholat sunnah rawatib. Jadi ada sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, namanya sholat sunnah rawatib. Nah, kemudian yang keempat, sholat tatawu atau sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat fardu. Ya, jadi sholat sunnah atau sholat tatawu yang tidak mengikuti sholat fardu. Contohnya apa? Sholat sunnah duha. Ya, sholat sunnah duha kan ada yang diikuti. Nah, yang kelima, sholat tatawu yang mempunyai waktu tertentu. Sholat tatawu yang mempunyai waktu tertentu, seperti sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir. Kemudian yang keenam, sholat sunnah atau sholat tatawu yang dikaitkan dengan sebab. Sholat sunnah atau sholat tatawu yang dikaitkan dengan sebab. Jadi ada sebab. Seperti apa? Tahiyat masjid. Ya, tahiyatul masjid. Sebab disyariatkannya karena seseorang itu masuk masjid atau masuk musola sama. Atau contohnya itu yang terikat dengan sebab adalah sholat sunnah wudu. Ya, Bapak Ibu setelah wudu kemudian langsung meniatkan sholat sunnah wudu. Nah, itu sholat sunnah tatawu yang terikat dengan sebab. Nah, makanya ini ketika Bapak Ibu memasuki masjid meskipun di waktu yang terlarang, karena di situ ada sebab yang menganjurkan untuk sholat, maka tidak mengapa untuk melaksanakan sholat, karena sholat ini terikat dengan apa? Sebab. Ya, Bapak Ibu masuk masjid itu setelah asar. Nah, setelah asar kan waktu terlarang untuk melakukan sholat. Nah, karena Bapak Ibu itu masuk masjid, maka ada sebab yang menganjurkan untuk melaksanakan sholat tatawu, maka boleh dilaksanakan. Nah, yang ketujuh, sholat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Ada sholat sunnah atau sholat tatawu yang tidak terikat dengan sebab dan tidak terikat dengan waktu. Namanya sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Nah, contohnya menunggu antara azan dan iqamah. Setelah misalnya sebelum sebelum iqamah, misalnya habis adzan isya, kemudian kan di situ tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum isya. Bapak Ibu sholat boleh apa? Tidak boleh. Diniatkan sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Nah, jadi 2 rakaat sebelum sholat isya tidak ada. Nah, kalau mau Bapak Ibu melakukannya, boleh diniatkan sholat sunnah mutlak. Misalnya kemarin ada yang nanya, Ustadz, kalau sebelum isya kan tidak ada sunnah rawatib. Betul, tidak ada sunnah rawatib, tapi bukan berarti tidak boleh sholat. Boleh sholat, tapi niatnya apa? Niatnya sholat sunnah mutlak. Tidak boleh, ya kan? Nah, sampai ada, tidak ada sholat tidak ada sholat sunnah rawatibnya kok sholat. Ya tidak apa-apa sholat, tapi bukan sholat sunnah rawatib, tapi apa? Sholat sunnah mutlak. Ya, daripada Bapak Ibu nunggu iqamah sambil bengong, ya sudah sholat sunnah Kemudian Bapak Ibu, wa minha ma huwa muakkadun. Begitu juga ada sholat tatawu atau sholat sunnah, namanya sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad itu sholat sunnah yang sangat dipentingkan. Contohnya apa? Ya, sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir itu muakkad yang sangat dianjurkan. Nah, sebelum asar itu ada rawatib sebelum asar ada, tapi itu sholat sunnah tidak muakkad.
Nah, yang kesembilan, sholat tatawu atau sholat nafilah yang ghairu muakkadah. Sholat sunnah ghairu muakkadah. Contohnya apa? Sholat qobliyah asar, sholat qobliyah maghrib. Itu ada, tapi nggak muakkadah. Tidak muakkadah itu artinya tidak terlalu dianjurkan. Ya, qobliyah subuh, qobliyah maghrib ada, tapi ghairu muakkadah. Qobliyah asar ya ada, ya, tapi apa? Ghairu muakkadah, ghairu muakkadah. Nah, jadi 9 itulah macam-macam daripada sholat sunnah. Nah, itu pembagian.